Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu biwuduhi wa adadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadiratillahir Rabbi, syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadiratkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena pada hakikatnya Allah yang Maha Mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara takliman wa ta'liman li thalathil ilmi. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat ma'asalam ay makrunatan bi ta'lim. Mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara masalah taubat. Mau pulang aja saya. Karena kenapa? Salah satu dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah memiliki sifat yang namanya Al-Ghafur. Betul? Dari mana? Dari Al-Quran. Minimal dari Asmaul Husna dari ya. Ada yang hafal? Insya Allah, dilombakan Asmaul Husna itu. Insya Allah. Nah, salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur.
Apa maknanya Al-Ghafur? Yakni bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Yakin tidak? Kalau tidak yakin susah, maknanya harus yakin. Karena memang itu adalah keimanan kita. Salah satu sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat Al-Ghafur, yang Allah memiliki sifat Maha Pengampun terhadap seluruh hamba dan makhluknya. Mati lampu. Gimana? Kayaknya harus teriak saya. Oh, kedengaran ya Bu Guru ya. Seberapa besar, seberapa banyak pun dosa manusia, Allah pasti akan mengampuni dosa manusia tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan ada nadom Bu. Dunubi kama jilba dibalhi ya akbaru. Allah. Walakina indal karimi tidak ada. Kok enggak Allah? Jadi di situ ini syairnya syair Abu Nawas itu Ibu. Jadi dosa kita itu bagaikan seumpama buih di lautan. Betul tidak? Betul dosa kita itu. Bahkan bisa lebih dari itu dosa kita. Dan Allah pun memiliki ampunannya jauh melebihi buih yang ada di lautan itu. Apa artinya? Dosa apapun yang kita laksanakan, dosa apapun yang kita perbuat, insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetapi tentu bagi siapa Allah memberikan ampunannya itu? Yakni bagi orang-orang yang mau melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa sebesar apapun, bahkan kalau kita tulis dosa kita dengan tinta yang ada banyaknya sebanyak buih atau busa atau air laut, niscaya Allah akan tetap mengampuni dosa kita. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi dikatakan. Tetapi tentu kapan kita bertaubatnya kepada Allah? Ini persoalan bagi kita. Allah sudah menyediakan pintu taubatnya. Kita terus berdosa kepada Allah. Kalau terus kita setiap hari tidak melaksanakan taubat, mustahil Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Sehingga sering kan kita dengar kalimatnya, malam yugorgir. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Allah akan menerima taubat kita. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-18. Bu kekencengan enggak Bu? Sebetulnya tidak usah pakai mic juga sudah kedengaran keperapatan Cigading. Iya. Nah, Allah sudah menyediakan. Ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-18. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak ada taubat bagi orang yang melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah. Artinya gitu Bu. Hatta idza hadara, sehingga sampai kepada manusia tersebut ahadakumul maut, setelah datang kematian. Apa artinya? Sebelum nyawa masuk di dalam tenggorokan, kita melakukan taubat, Allah akan tetap menerimanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dikatakan.
Bahkan dalam sebuah hadis kan tadi saya ungkapkan di awal. Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, Allah Azza wa Jalla, yaqbalu taubatal abdi, akan menerima taubatnya seorang hamba, seorang makhluk, malam yughargir, sebelum nyawanya masuk di tenggorokan. Apa artinya? Sebelum sekarat. Insya Allah akan diterima oleh Allah taubat kita. Aduh, wong dosanya setumpuk sewayut. Wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita mau bertaubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti mau dan Allah yakinkan kepada manusia akan menerima taubat manusia. Yang penting manusia itu mau untuk bertaubat kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, Bu, apa tuh taubat? Kayaknya mah sering kita tuh denger ya. Taubat biar gitu tuh. Iya. Nah, tuh berkah hari Ibu Guru mah kan menjelaskannya juga panjang. Iya kan? Taubat itu kadang-kadang kita dengar sederhana ya, Bu Guru ya. Benar aja. Tetapi di situ, Bu, taubat itu mengandung berbagai makna, mengandung berbagai pengertian, dan mengandung tindakan serta langkah yang harus kita laksanakan. Kalau cuma taubat barang kepentok jendela, jeger, taubat, gitu doang. Apa itu taubat? Ya, Masya Allah. Lanjut. Apa sih itu taubat? Di sana tuh. Dalam bahasa Arab yang namanya taubat itu bentuknya masdar. Rek ngerti rek mau bodoh. Taubat itu apa awal katanya? Taba yatubu taubatan. Tuh, wah kalau tukang ngelal atau ngerap dulu di madrasah sering. Ya kan? Taba yatubu taubatan. Menurut ahli nahwu, maknanya sama dengan ar-ruju. Apa tuh ruju? Nah, itu kan kita kalau ngedengar orang berpisah, bercerai, ruju. Maknanya kembali. Jadi taubat itu maknanya sama dengan ar-ruju, kembali. Maknanya itu. Menurut bahasanya. Contoh konkret kembalinya itu. Makna taubat itu. Ibu mau ke Serang. Dari sini, dari Cilegon naik bis kota. Barang itu si bis kotanya itu tidak mampir tuh ke Serang. Malah lewat ke sana. Sampai-sampai, waduh iki kita nih. Karena kebetulan ibunya ketiduran di mobilnya. Biasa kan? Di mobil, di pengajian biasanya. Kalau pengajiannya itu malam-malam. Begini aja gitu tuh ngantuk. Nah itu begitupun kita belum jalan ke sana, mau ke Serang tujuannya, sampai kita di perempatan pom bensin di sana tuh di tengah-tengah sudah mau ke Jayanti, mau ke Gintung. Walah kita ini gimana? Dilanjut apa harus turun? Kalau sudah turun kemana? Kembali lagi ke Serang minimal mencari untuk yang ke Serang. Itu adalah taubat. Menurut bahasa, yang namanya taubat itu adalah kembali, bermakna rujuk kembali. Itu adalah taubat. Itu loh, paham tuh ya? Yang namanya taubat itu kembali. Ya, kembali dari apapun. Menurut bahasa. Kenapa Guru? Nah ini kembali dari kesasar, udah tahu kesasar jangan diteruskan, maka kita harus ulang lagi atau kembali lagi. Itu maknanya taubat menurut bahasa. Sudah tahu salah mau ke Serang, hantem baik ya. Kesasar kemana-mana. Tapi di hatinya ngomong taubat kita kesasar gini. Tapi tidak ada tindakan, mustahil kita akan sampai ke Serang. Begitupun dengan taubat yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merasa tersesat,
maka harus taubat. Kembali maknanya. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, Bu, ada yang kenal Imam Al-Ghazali? Nggak ada. Jere-jere tua. Sama, Bu Guru, saya juga nggak kenal. Cuma ikut membaca kitab-kitabnya. Kata Imam Al-Ghazali, yang namanya taubat itu adalah an-nibu ilallah. Kembali kepada Allah, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taubat. Waduh, kian bisa serak, kian padahal ada dua panggung lagi. Masya Allah. Itu, yang namanya taubat menurut Imam Al-Ghazali adalah an-nibu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari apa? Tadi kata Bu Guru, tersesat. Makanya kata Imam Al-Ghazali, namanya taubat itu adalah kembali ke jalan Allah, dari salah menuju benar, dari tidak baik menjadi baik, dari dosa menuju pahala, dari ketidakbaikan menuju kepada kebaikan, dari maksiat menuju ketaatan. Itu adalah taubat, Bu. Ya, sekarang sudah kita pahami bahwa yang namanya taubat itu adalah kembalinya seorang hamba menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, cepat ingat kembali kepada Allah. Ikuti aturan Allah. Kalau kita melakukan dosa, cepat ingat kembali kepada aturan Allah. Itu adalah taubat. Maknanya ke sana. Jadi yang namanya taubat itu, ini pengertian aja dulu deh. Nanti kita ke sana, bagaimana harusnya kita melaksanakan taubat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah apa yang harus kita jalankan. Insya Allah kita bahas. Mudah-mudahan cukup sampai jam 8:30. Oh, ini udah 8:30. Ya. Ya, itu yang namanya taubat itu kembalinya seorang hamba kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudah maksiat, cepat ingat kembali kepada aturan Allah. Lagi kita meninggalkan sholat, ingat cepat kembali kepada Allah. Itu adalah taubat pengertiannya. Lalu apa sih Pak Ustadz Ujang yang namanya taubat itu pentingnya bagi kita? Keuntungannya bagi kita? Ada nggak sih keuntungannya taubat itu? Kok kalau sekarang kita ngelihat lagi di dunia apa yang maksiat begitu, yang taat begitu, bahkan kalau dilihat-lihat yang maksiat hidupnya senang belum kan? Kadang-kadang ya. Tapi ingat, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafirin. Surga dunia itu adalah surganya bagi orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat. Tetapi neraka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka hukum alam itu, Bu. Ya. Sehingga kan kita ya, tobat-tobat amat sih, wong singkan ge mengkonon ora apa-apa. Hati-hati di sini mana. Bu. Apa pentingnya taubat kepada kita? Allah katakan oleh Rasulnya. Yang pertama, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dalam kehidupan kita dari melaksanakan maksiat. Sehingga taubat begitu penting bagi kita. Saya tanya deh, siapa di antara kita yang tidak pernah sama sekali pun melakukan dosa kepada Allah selama dalam kehidupan? Gak ada. Masya Allah. Kan kalau begitu berarti di mana kita menghapusnya? Selain di pintu taubat. Karena Allah oleh Rasulnya pun sudah katakan al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Karena sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Salah dan lupa. Maka di sana, kenapa penting taubat bagi kita? Karena kita tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya tanya, ada enggak di antara kita yang merasa bersih, tidak pernah melaksanakan maksiat kepada Allah? Tidak ada.
Lalu kenapa kalau begitu kita tidak mau bertobat kepada Allah? Sudah tahu jibadane kotor, jura adus. Lah iya gede tinggalakan kalau rabi ini. Iya. Itu maknanya. Jadi taubat itu salah satunya adalah untuk membersihkan noda, untuk membersihkan kotoran, untuk membersihkan dosa-dosa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Pintunya yang disediakan oleh Allah yaitu taubat. Maknanya begitu. Jadi taubat itu adalah salah satu langkah yang kita bisa ambil. Sehingga Rasulullah katakan kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya anak Adam atau manusia itu pasti dia pernah melakukan kesalahan atau dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebagus-bagusnya manusia yang melaksanakan kesalahan, melakukan maksiat kepada Allah, yang suka melaksanakan ketidaktaatan kepada Allah, sebagus-bagusnya manusia itu adalah manusia yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Jadi betul manusia itu gudangnya salah dan lupa. Betul manusia itu adalah tempatnya dosa dan maksiat. Tetapi sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang ketika melakukan kejahatan, melakukan maksiat, maka dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya satu. Karena kita terus melaksanakan maksiat kepada Allah, maka pintu taubat harus kita masuki, harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya Ibu, nilai penting dari taubat, keuntungan dari melaksanakan taubat kepada Allah itu adalah manusia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat tinggi di hadapan Allah kalau dia mau melaksanakan taubat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini Allah yang berfirman, bukan Paujang Jainal Mutakin, bukan. Yang berbicara adalah Al-Qur'anul Karim, bahwa manusia-manusia yang bertaubat kepada Allah, maka manusia tersebut akan mendapatkan keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana sumbernya? Quran surat An-Nur ayat yang ke-31 Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jelas dikatakan di sana. Wa tubu ilallahi jami'a. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai manusia secara keseluruhan. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan datang ke rumah, buka lagi itu Qur'annya. Benar enggak sih tadi itu kata Pak Ujan? Yang namanya taubat itu akan memberikan keberuntungan bagi saya. Coba dilihat lagi Qur'annya. Oh iya kali mening kene ayat kieu. Lah prenen bengi-bengi ini mau ora kedelem karo kita juga. Padahal mah baca selewat. Di sana dikatakan, Allah katakan, orang yang bertaubat akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan apa Pak Ujang? Yang pertama, keberuntungan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering taubat kepada Allah akan diberikan rahmat oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu tidak kalah pentingnya, orang yang suka bertaubat itu Ibu akan diganti kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ada di ayat surat Al-Furqan ayat yang ke-80. Bahwa manusia yang suka bertaubat dan mau bertaubat kepada Allah, kejelekan-kejelekan yang dia pernah lakukan akan Allah ganti dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia pun juga akan mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini sudah disediakan oleh Allah. Makanya jangan suka, ya Allah, waktu nomor kita kemengkenen, ya Allah, harap diampuni boten, kalau pangeran dia. Jangan, itu namanya putus asa dengan rahmat Allah.
Dosa apapun akan Allah ampuni. Yang penting kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi persoalannya, taubat yang bagaimana yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menghapus dosa kita, yang akan mengganti dosa-dosa kita dengan kebajikan itu persoalannya. Taubat yang seperti apa sih? Di situ maknanya. Taubatan nasuha. Alhamdulillah. Lah ya wong iya ge, kalau ngasih nama tuh yang bagus buat anak-anak tuh. Waduh, mangan kagak orang gegesek cuma anaknya namanya si Jeki. Masya Allah. Ya kan? Yang bela dari Al-Quran gitu ya. Abdurrahman, Abdurrauf gitu kan. Itu bagus. Karena doa itu. Masya Allah. Tapi ya jangan juga mentang-mentang diambil dari Al-Quran. Ngasih nama ke anaknya Jahannam. Ya jangan. Jangan juga, tidak boleh. Harus dilihat dulu artinya. Harus dilihat dulu. Atau si dolimin. Masya Allah. Ya jangan. Dilihat dulu. Gitu. Nih nama Pak Ujang tuh. Ujang tuh orang Sunda. Zainal itu perhiasan. Muttaqin itu perhiasan orang-orang yang bertakwa. Wih, mantap. Masya Allah. Di kata bu guru ngalam dewek. Masya Allah. Ya Bu ya, hati-hati lah ngasih nama juga harus ada maknanya. Karena itu adalah doa bagi kita. Nah, salah satu perbuatan taubat yang akan mampu menghapus dosa kita. Akan diganti perbuatan jelek kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian akan mendapatkan keberuntungan. Dan akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Adalah istilah dalam agama namanya taubatan nasuha. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya Ibu Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Di mana Allah katakan At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Us wakopen ngriku ya Bu ya. Panjang soalnya. Asya rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudhilakum min tahtiha. Jelas di sana itu Ibu dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Kalamullah al-munazzalu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti kebenarannya mutlak, tidak ada keraguan sama sekali. Al-Qur'an katakan orang yang bertaubat secara nasuha, maka dia akan Allah hapus dosanya, bahkan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalidina fiha. Dia akan menetap di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang namanya taubat itu ini. Oh, pentingnya taubat bagi saya itu ini. Oh, taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah taubatan nasuha ternyata. Apa taubatan nasuha? Ini tidak akan kembali lagi. Ya. Bu, jangan ada yang ngiri ya. Kalau giliran sekarang saya ngomongin nasuha aja. Jangan, itu mentang-mentang mertuanya dibilang-bilang. Ya memang sebagian ini kan. Gitu tuh. Ya. Apa coba? Yang namanya taubatan nasuha itu. Taubatan nasuha itu tadi dikatakan taubat yang sungguh-sungguh. Bukan kalau kata istilah zaman sekarang itu taubat apa? Taubat sambel atau tomat. Gimana sih taubat sambel itu? Ya itu tadi. Kadang kita kalau makan tuh pedes, tapinya disuap lagi, celok lagi, suap lagi. Ambil air panas lagi, celok lagi. Nah itu ketika kita melakukan maksiat pun hendaknya jangan seperti itu. Taubat kepada Allah, tetapi besoknya makoten mali, lusane mengkonon mani. Astagfirullahaladzim. Ini maknanya. Taubatan nasuha itu menurut Ibnu Abbas, Ibu, pertama berhenti sekarang untuk tidak melaksanakan dosa. Pertamanya tuh. Yang kedua, menyesal atas dosa yang sudah lalu. Yang ketiganya bertekad
besok hari untuk melaksanakan kebaikan di hadapan Allah. Itu adalah taubatan nasuha. Pertama, kita berhenti melaksanakan perbuatan dosa. Berarti kan saat ini juga. Lalu kemudian menyesal atas dosa yang kemarin. Dan kita bertekad untuk taat kepada Allah mulai besok hari. Maknanya begitu, ada 3. Sehingga kan kata Rasul, orang yang terbaik itu adalah orang yang kehidupannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Paham boten, Bu? Bu, yang buri-buri paham boten? Insya Allah. Jadi yang namanya taubatan nasuha itu minimal kita berhenti melakukan perbuatan dosa mulai hari ini. Dan kita menyesal kemarin sudah melakukan maksiat, serta besok kita bertekad untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya bagaimana Pak Ujan? Misalkan, ya hari ini kita tuh ingat tadi malam, ya Allah tadi itu saya nggak sholat tahajud. Ya Allah, tadi itu saya nggak sholat taubat malam tadi itu. Ya Allah, ini cukup hari terakhir bagi saya untuk tidak melaksanakan sholat taubat. Hari ini, menyesal saya tadi itu. Tadi malam itu. Pokoknya saya janji besok hari malam besok saya mau sholat taubat dan mau sholat segala-galanya. Itu makanya taubatan nasuha. Ini mah hari ini mah barang di pengajian mah iya ya. Ya Allah. Apalagi pengajian mah, ya Allah ijazah gitu. Masya Allah benar. Besoknya pakotan mali. Berarti itu bukan taubatan nasuha, tapi itu adalah taubat sambal namanya. Kalau begitu. Percuma kita kalau seperti itu. Nah, sehingga menurut Ibnu Abbas Ibu, tanda-tanda perilaku yang harus kita lakukan. Jikalau kita ingin taubatan nasuha, atau taubat kita diterima oleh Allah, atau taubat kita menjadi perantara digantinya perbuatan dosa kita oleh Allah dengan kebajikan, maka minimal ada 7 hal, 7 perbuatan yang harus kita laksanakan ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kata istilahnya mah Aris, syarat tobat eta aya 5. Hiji moal bisa ngabalikan deui, 2 ngalakonan parenta ilahi, 3 ngajauhan cegahan yang widi. Ari syarat anu kaopatnya eta, urang kedah serang kana nu dilarang. Syarat kalimana ngalakonanana sakitu pitutur dina Al-Qur'an. Arti itu sabodo lah. Syarat tobat itu ayat 5 kalau kata Nadom barusan itu. Yang pertama, syarat tobat eta aya hiji moal bisa ngabalikan dia, apa artinya? Nyesel dengan yang kemarin. Itu maknanya ya Bu ya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas sekarang mah. Ini nih menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, kalau taubat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau taubat kita ingin menjadi pengganti dosa kita dengan kebaikan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama menurut Ibnu Abbas atau batun nusuh wahiyah an-nadmu bil qalbi. Apa Pak Ustaz Ujang yang namanya an-nadmu bil qalbi itu? Menyesal dengan cara mendalam dengan hati atas perbuatan-perbuatan yang sudah kita laksanakan tempo hari. Nyesel di dalam hati. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, tidak ada perasaan nyesal dalam kehidupan kita, keimanan kita perlu dipertanyakan. Gimana ninggalin sholat, biasa baik, orang ngaji biasa baik, ngelawan dengan suami biasa baik, maka keimanannya harus dipertanyakan orang seperti ini. Karena orang yang bertaubat secara nasuha itu pertama dia ada perasaan an-nadmu fil qalbi, perasaan yang sangat sedih di dalam hatinya. Mungkin 7 tahun, 7 bulan, 77 hari rasa penyesalannya itu belum habis.
ketika melaksanakan satu perbuatan dosa saja. Gini deh, yang namanya tobat nyesel dalam hati itu. Ibu sayang nggak sama anak? Sayang kan? Tiba-tiba suatu hari anak kita bandel, naudzubillah, entah melaksanakan perbuatan yang mengecewakan bagi kita apa aja gitu ya. Anak kita tuh, padahal kita sayang sama anak kita kan. Lalu kemudian ibu dalam keadaan emosi ngambil pemukul yang paling besar, jebret anak kita pukul. Setelah dipukul, apa perasaan yang ada dalam diri kita? Itu. Ya Allah, kadang makan. Di situ maknanya, Bu. Nyesel atas perbuatan dosa itu, coba kembalikan seperti perbuatan tadi. Ketika kita mukul anak kita dengan berlebihan, ada perasaan, ya Allah, kadang 3 hari 3 malam belum hilang kan? Itu maknanya. Ketika kita melaksanakan atau melakukan maksiat itu, kalau orang yang bertaubat, dia akan menyesal di dalam hatinya seperti itu. Nyesel, tidak obatin cepat. Hilangnya lama itu di dalam hatinya. Di sana. Begitupun ketika manusia itu entah ketinggalannya sengaja atau tidak sholat tadi malam. Nyesalnya itu sampai pagi ada itu harusnya. Kalau orang tidak merasa seperti itu, berarti taubatnya itu dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perasaan yang pertama yang harus muncul, kelakuan pertama yang harus muncul ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, maka ada harus an-nadmu bil qalbi, merasa menyesal yang sangat mendalam dalam hati dan pikiran kita. Satu. Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Semua aja nggak pakai hikmah. Masya Allah. Iya. Lalu yang kedua, syarat yang kedua agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar taubat kita menjadi pengganti dari Allah atas dosa-dosa menuju kebaikan dari Allah, yang kedua setelah an-nadmu bil qalbi adalah al-i'tiqad. Al-i'tiqad bimakna wal idmaru alla ya'uda ilaihi. Ini menurut Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas itu? Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa yang kedua, kalau taubat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wal idmar alla ya'uda ilaihi. Kita berjanji di dalam hati kita untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Tadi kita mukul anak. Ya kalau tobat jambok, hari berikutnya harus berhati-hati. Sampai anak jontor dipukul gara-gara kesalahan yang kecil. Jebret aja sudah memang menyesal kita. Kalau sudah menyesal, maka kita akan menggurat bumi. Bersumpah kan kita, pokoknya mah sumpah kita mah nggak bakal maning-maning mukul anak seperti itu. Nah itu tuh. Maka ketika kita tinggalkan ketaatan kepada Allah, kita melaksanakan maksiat kepada Allah, kalau kita bertaubat, janji dalam hati kita, tidak akan kita untuk mengulangi perbuatan tersebut lagi dalam kehidupan kita. Itu maknanya taubatan nasuha, tanda yang kedua. Di sana dikatakan, jangan ini mah ya Allah ya Rabbi, taubat aja. Tetapi perilakunya begitu lagi. Berarti itu masuk dalam kategori yang taubatan sambal. Ya, taubatan sambal. Bukan taubatan nasuha. Orang yang seperti itu, Ibu. Tidak masuk dalam kategori. Ingat, Bu. Ada kaidah ulama yang mengatakan bahwa orang yang bertaubat kepada Allah, tetapi tetap saja dia melaksanakan perbuatan maksiat tersebut, maka itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wajar kan? Karena sini dikatakan al-mustaghfiru minad dzanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Al-mustaghfiru, orang yang beristighfar, minad dzanbi, dari dosanya, wa huwa muqimun alaihi, dan dia tetap melaksanakan perbuatan maksiat tersebut, kal mustahzi'i, seperti orang yang menghina rabbihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bayangkan deh kalau kita ada tetangga, ada orang lain jahat ke kita.
Ya kan? Minta maaf ke kita. Mohon maaf ya yang kemarin nggak sengaja. Besoknya begitu lagi. Coba apa perasaan kita? Greget. Itu kan? Begitupun Allah katakan melalui Rasulnya dalam keterangan. Kalau kita bertaubat kepada Allah tetapi tidak merubahnya, maka itu sama dengan kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan melaksanakan taubat cuma dengan ucapan saja tanpa ada perilaku dan janji serta perbaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, yang harus dilaksanakan oleh orang yang bertaubat menurut Ibnu Abbas adalah dawamul istighfar. Apa tuh? Dawamul istighfar. Yakni senantiasa dia membaca istighfar kepada Allah. Kalau kita ya Allah ketika mau tidur, barangkali ya, aja muhasabah sebelum tidur, Masya Allah ketika kita umur 17, 18, 19, 20 tahun begini amat perilaku kita masuk ke 20 sampai 30 tahun, mengkonon maning perilaku kita masuk 30, 40 tahun, begini juga perilaku kita. Taubat banyak beristighfar kepada Allah menurut Ibnu Abbas salah satunya. Kapan istighfarnya? Setiap saat, setiap waktu. Bu, Rasulullah saja, Rasulullah yang maksum dari dosa, Rasul senantiasa beristighfar, sekali membaca istighfar sebanyak 100 kali. Bahkan ada dikatakan dalam riwayat yang lain 1000 kali. Ada diriwayatkan dalam riwayat yang lain 10.000 kali dalam satu hari, satu malam. Rasulullah yang maksum. Maksum itu apa Pak Ustaz Uja? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bertaubat pun. Karena Rasulullah tidak mungkin melaksanakan perbuatan dosa. Nah kita tempatnya al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Manusia itu tempat melaksanakan dosa tetapi tidak beristighfar, bohong. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya, Bu. Masya Allah. Lalu kapan kita baca istighfarnya? Terserah kapanpun itu dilaksanakan. Yang jelas Rasul katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, taubatlah kamu kepada Allah. Fil yaumi mi'ata marrat, fa inni fil yaumi mi'ata marratin. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, ketika satu kali bertaubat kepada Allah, membaca istighfar bertaubat itu sebanyak 100 kali. Nah kalau kita ya minimal habis sholat kita beristighfar, jangan lekum-lekum dreg-dreg. Apa tuh lekum-lekum dreg-dreg Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sira sinetrone urung beres. Langsung ke sana. Masya Allah. Ya masa di sini mah usianya udah 50-an ke atas masih mengkonor baik. Jing raisi. Ya. Nah ini maksud saya, sambil istighfar nonton TV boleh tidak katanya gitu ya. Ya daripada kita nonton percuma, lebih baik kita sambil istighfar, tidak apa-apa. Bahkan Bu harus disadari, mungkin ibu-ibu sekarang nih, angkatan ibu-ibu yang usianya sudah 60 ke atas, punya anaknya pinter-pinter, soleh dan solehah, kenapa? Sok coba kita perhatikan. Kalau ibu-ibu kan zaman dulu lagi masak saja kan, lagi masak kalau ibu-ibu mah ngegoreng tempe saja. Ya Rabbi bil Mustafa malik makoti dan nawafir lana lama makanya wasi karomi. Coba kalau ibu-ibu sekarang ngegorengnya apa kan? Kawin lagi, suamiku kawin lagi. Mana mau berkah, mana mau berkah. Ya Bu ya. Masya Allah, dipikir-pikir mas elegal iya ya. Masya Allah, kalau dipikir-pikir Bu, Masya Allah, benar itu. Zaman ibu-ibu nih, ibu-ibu masih dulu, masih muda, anak-anak masih kecil, ngegoreng tempe, tak apa ya, lagi masak, coba lagi masak. Ibu kalau dulu makan, masak juga nggak kayak sekarang kan, makanya zat-zat protein makanan juga sudah hilang kalau sekarang.
Kalau zaman dulu makan ibu masaknya juga pakai kayu bakar, blot dibakar dulu, ya kan? Terus prosesnya juga dikukus yang lama, lalu kemudian sudah matang, lo kena dulang. Tahu dulang? Tahu, ibu rumah tahu dulang. Lo kena dulang, ambil itu tuh kipasnya. Kipasnya kan dari bambu itu ya, yang dari bambu. Coba dihit kata bu rumah, dikipasin nasi itu sambil diakal-akal. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Kan itu dulu mah. Makanya gimana enggak berkah dimakan satu suap dua suap oleh anak-anaknya. Makanya anak-anaknya itu tumbuh dewasa yang sekarang itu soleh dan soleh insya Allah, amin. Tetapi yang jadi khawatir anak-anak ibu-ibu sekarang tuh, ibu-ibu muda sekarang, masya Allah saya katakan lagi. Saya tuh sambil masak sambil apa boro-boro sholawatan itu tadi. Boro-boro sambil ngaji Quran, boro-boro. Yang sekarang mah itu tadi lagunya juga kawin lagi aja. Ayo, apalagi gitu. Masya Allah, maka akan jauh dari rahmat Allah. Sementara Rasul katakan, nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangi, cahayai, sinari, terangi rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dalam posisi apapun kita laksanakan, minimal habis maghrib aja habis maghrib. Oh, habis maghrib tubuh titip lah anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, ponakan-ponakan kita. Kalau lagi ada di rumah, matiin TV-nya. Straight masuk ke ruang ngaji atau ke ruang sholat bersama. Set masuk. Langsung di sini dikurung oleh kita. Ajarkan semua aturan-aturan agama dan ngaji-ngaji Quran. Karena Allah katakan, nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Cahayai, sinari. Maghrib lagunya. Cepat maghrib. Masya Allah. Aduh. Bingung pula dari empotan Masya Allah. Jangan sampai. Tadi kata Bu Haji tadi, boleh enggak katanya, saya nonton TV lagi baca istighfar kepada Allah, tidak jadi persoalan. Silahkan saja. Cuma akan lebih afdol ya kita khusyuk bisa setelah sholat saja. Akan lebih afdol. Tetapi daripada kita misalkan cuma nonton TV yang tidak karuan, silahkan kita astagfirullah. Itu akan lebih bagus. Di pasar nungguin dagangan, nggak ada pembeli, langsung kita beristighfar kepada Allah. Karena Rasul katakan, Rasul saja yang maksum, dalam satu hari satu malam ada yang mengatakan 100, 1000, bahkan ada 10.000. Nah kalau kita, Masya Allah, di sini laksanakan dalam posisi apapun kita, terus kita melaksanakan, membaca istighfar, karena dawamul istighfar, senantiasa dia membaca istighfar. Orang yang bertaubat kepada Allah akan diampuni oleh Allah dosanya. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu setidaknya yang pertama dia mempunyai perasaan yang sedih di dalam hatinya. Yang kedua, dia bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut lagi. Yang ketiga, dawamul istighfar. Dia senantiasa terus membaca istighfar. Yang keempat, kata Ibnu Abbas, sholatut taubat. Melaksanakan sholat taubat. Ini Bu, perintahnya. Laksanakan sholat taubat. Saya mau tanya deh. Boleh nggak Bu? Kalau nggak boleh saya mau pulang aja ini. Kalau boleh saya mau tanya. Kita di sini, siapa yang selama hidupnya sudah melaksanakan sholat taubat sebanyak umur yang dia miliki? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kalau saya hitung umur 40 tahun. 1 tahun ada 360 hari. 360 hari kali 40. Berarti berapa tuh? 14.000. Berarti kalau orang usianya 40 tahun, harusnya dia sudah melaksanakan sholat taubat sebanyak 14.000. Nah, kalau yang usianya sudah 60 tahun, yang sudah usianya 70 tahun, harusnya sudah berapa belas ribu kali melaksanakan taubat. Sholat taubatnya.
Iki mah taubat saja, tetapi tahapannya tidak dilaksanakan, mustahil akan masuk dalam kategori sholat taubat di hadapan Allah. Mustahil akan masuk dalam kategori taubatan nasuha di hadapan Allah. Berat ternyata Pak Ustaz. Iya berat. 14.000 minimal itu. Atau dibalik pertanyaannya sama saya. Siapa di antara di sini yang selama hidupnya belum pernah sekalipun melaksanakan sholat taubat? Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ya. Alhamdulillah kalau di sini mah jarang-jarang ya. Ini mananya? Ya kan? Ada ternyata itu. Kemurahan Allah menyediakan pintunya apa? Pintu sholat taubat. Kalau kita ingin taubatan nasuha, nyesel di hati. Janji tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi kita di hadapan Allah. Perbanyak istighfar. Lalu kemudian lakukan sholat taubat. Kapan Pak Ustadz kalau sholat taubat itu dilaksanakan? Silahkan kapanpun itu. Mau pagi, siang, sore, malam, hari. Yang penting jangan sampai melaksanakannya saat-saat waktu sholat diharamkan. Itu saja. Ya. Pertama kapan sholat yang diharamkan itu? Ketika matahari sebelum naik. Ya, sebelum matahari naik setelah sholat subuh. Misalkan ibu sudah sholat subuh. Ya kan? Nah, sebelum masuk waktu duha itu diharamkan. Makanya kalau mau sholat duha diupayakan, taruhlah udah jam 7. Gitu. Itu boleh sholat duha mulai. Khawatir masuk dalam kategori waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Kenapa? Ya itu kan waktu syuruk, kalau sholat isyraq itu kan. Itu mah tidak jadi persoalan. Ya. Ini tatkala matahari, kalau kata istilah ulama dalam Kifayatul Ahyar itu, sebelum tingginya 1 tumbak. 1 tumbak itu berarti kan ya jam 7-an. Maka kalau jam 7-an. Ini kalau tidak ada sholat-sholat khusus. Ya Bu ya. Kalau sholat id kan biasanya dilaksanakan. Ya. Tetapi catatannya kalau ibu mau melaksanakan sholat taubat, jangan sampai jatuh pada saat-saat waktu diharamkan untuk melaksanakan sholat. Pertama setelah sholat subuh sebelum naik 1 tumbak. Yang kedua saat istiwa. Kalau istiwa saat apa? Manceran. Pacet. Ya. Taruhlah kalau kita mah jam 12 siang pas-pasannya. Iya, jangan di situ mau melaksanakan sholat taubat. Lalu kemudian saat setelah sholat asar. Ya, ibu tidak boleh melaksanakan sholat setelah sholat asar. Sebelum datang waktu sholat maghrib. Makanya kata saya itu kebina-bina innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau manusia yang mengaku berdosa kepada Allah tidak lepas dari dosa, tetapi seumur hidupnya belum pernah melaksanakan taubat kepada Allah. Makanya mulai sekarang yang jarang yuk ditingkatkan. Bila perlu tiap hari kita melaksanakan sholat taubat. Karena tidak ada batasan waktu. Tetapi tentu kalau yang utama sholat taubat itu adalah 1/4 malam tentunya. Disatukan tubuh ketika sudah sholat tahajud. Lakukan sholat taubat, sholat hajat, sholat mutlak. Disatukan di sini sampai menjemput subuh. Insya Allah wajahnya akan ceria, hartanya akan berlimpah, kehidupannya akan senang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin misalnya. Aduh Pak Ustadz saya nggak bisa sholat taubatnya bagaimana? Seperti sholat biasa. Ya. Coba gimana niatnya? Yo bareng-bareng. 1, 2, 3. Usolli. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa. Sholat taubat itu boleh 2 rakaat. Boleh 4 rakaat. Boleh 6 rakaat. Boleh. Tetapi setiap 2 rakaat itu 1 salam. Terus sholatnya itu seperti itu. Boleh tidak apa-apa. Ya. Niatnya seperti apa? Itu tadi. Usolli sunnatat taubati rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. Bebas silahkan. Banyak di buku-buku, di bacaan-bacaan. Yang penting kemauan kitanya untuk melaksanakan sholat taubat itu. Masih ada waktunya enggak? Masih. Nah,
Yang pertama disyariatkan, walaupun bebas pada dasarnya silahkan mau yang bacaan apa saja bebas silahkan ya mau baca apa. Rakaat pertama menurut jumhur kalau sebaiknya itu baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Itu ya bacaannya. Lalu setelah itunya apa bacaannya? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu saja perbanyak. Ya. Insyaallah mulai malam nanti, mulai besok hari kita senantiasa banyak memperbanyak salat taubat kepada Allah karena itu adalah salah satu kalau kita ingin masuk dalam kategori taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada Bu Haji, ini kata ulama dikatakan akan lebih bagus utamanya membaca istighfarnya adalah Sayyidul Istighfar. Yang mana itu Sayyidul Istighfar itu? Saya menemukan ini dari kitab Ruhaniyatud Da'iyah karangan Syekh Nasir Ulwan dikatakan di sini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa wa'alika Abu ulaka Fakfirli fa'innahu sayaghfiru dzunuba. Nah, itu adalah sayyidul ayat, sayyidul istighfar. Akan lebih utama kalau kita membaca istighfar itu. Susah amat dibaca, susah amat wisbi astagfirullahaladzim. Yang penting mau kita melaksanakannya. Kalau kita sudah tadi yang namanya taubatan nasuha itu harus ada perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan. Itu ya. Yang keempat yakni dia harus melaksanakan sholat taubat. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat taubat. Kapan itu dilaksanakannya? Silahkan kapanpun itu dilaksanakan. Yang penting bukan waktu atau yang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Masih ada waktunya Ibu? Lalu yang berikutnya, yang kelima menurut Ibnu Abbas, yang harus dilaksanakan oleh manusia ketika dia melaksanakan taubat, agar taubatnya itu masuk dalam kategori taubatan nasuha, maka hal yang kelima yang harus dia laksanakan adalah ad-dunubul matrukah. Apa itu ad-dunubul matrukah? Yakni melaksanakan hak-hak adami yang belum dilaksanakan. Apa artinya Pak Ujang? Yakni ad-dunubul matrukah itu Ibu, kita melaksanakan permohonan maaf atas dosa yang Allah tidak akan mengampuni dosa itu jikalau kita belum meminta maaf kepada sesama manusia yang sudah kita lakukan dosa. Paham Bu? Ibu ya, ad-dunubul matrukah itu adalah kita melaksanakan hak-hak yang sifatnya adami. Hak Adam, hak-hak sesama manusia. Yani kalau Allah akan mengampuni dosa itu tidak akan diterima taubat kita sebelum manusia itu mengampuni atau memaafkan kita. Nah ini maknanya susahnya di sini, ya kan? Di sini dikatakan dosa adami itu kan hakikatnya kalau berbicara dosa itu ada dosa yang langsung kepada Allah, yang kedua ada dosa memang kepada Allah hakikatnya, tetapi ada perantaraan sesama manusia. Makanya di sini dikatakan kalau dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu Ibu, ada yang berhubungan dengan harta. Itu dosa terhadap sesama manusia. Ada yang berhubungan dengan pribadi manusianya. Yang berhubungan dengan harta, contoh masalah hutang, masalah pencurian, itu ada hubungan dengan sesama manusia. Lalu kemudian masalah menipu, itu ada hubungan dengan sesama manusia. Contoh misalkan kita mencuri barang orang, ada mencuri barang orang. Dulu nyurinya mah saat kita usia 20 tahun. Masih nom, kata saya juga masih nom. Ya kira-kira dari umur kayak kita begini mah ya. Ini mau anak-anak 20 tahun gitu tuh.
ada buah orang dicuri, ada jemuran orang dicuri, misalkan. Udah tua dia tuh, sadar, insya, ya Allah, saya dulu pernah melaksanakan perbuatan semacam ini nih. Taubat kepada Allah. Taubatnya belum Allah terima sebelum dia menyelesaikan hubungannya dengan sama manusia. Dulu mencuri buahnya, minta dulu maaf tuh atas buah itu. Dulu mencuri pakaiannya, minta maaf dulu tuh atas pakaian itu. Hah? Orangnya udah mati Ustaz, katanya gimana? Ya itu mah kenapa dulu pakai nyuri? Tetapi setidaknya menurut aturan agama, kalau hak-hak yang bersifat adami yang berkaitan dengan harta, ada penjelasannya Ibu. Kalau kita sudah sadar dan insaf ingin bertaubat kepada Allah, mencari orangnya tidak ada, kemananya tidak ada, cari ahli warisnya. Berikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada, gimana Pak Ustaz? Maka kita sedekahkan menggunakan atas nama orang yang kita dolimi tersebut. Itu mananya. Misalkan anak-anak muda itu biasanya itu ya, Allah ada apa-apa nggak nyisa kadang-kadang gitu ya. Atau kita lah masih muda dulu, entah iseng, entah hilaf, entah apa gitu kan. Melakukan dosa itu, kita bertaubat kepada Allah. Ingat, dihitung oleh kita tuh. Apa perbuatan kita ya Allah? Oh begini. Di mana ya dia adanya? Cari dulu tuh. Nggak ada di mana ya ahli warisnya. Nggak ketemu juga farudduhu ilallah. Kita bersedekah, kita sedekahkan. Dulu mencuri uangnya 5.000 perak. Ya udah saya 5.000 perak ini saya sedekahkan atas nama si fulan. Langsung. Insya Allah, Allah akan menerima taubat yang kita laksanakan seperti itu. Karena ini keterangannya, Bu. Allah garis. Hati-hati nih. Kadang dalam kehidupan rumah tangga tuh. Dalam kehidupan rumah tangga yang masih punya suami, yang udah nggak punya suami, kasihan deh loh. Ini, yang masih punya suami, jangan gegabah itu. Hati-hati. Bapaknya lagi tidak ada, dompet bapaknya tebel amat ya dari celana dia. Iya, lagi butuh kita tuh, lagi butuh bapaknya nggak ada. Barang diperiksa, jadi periksa, abangan doang. Orang bakal kewanangan dia disebut telung lembar mah. Terus jokot, wongkan harta suami, harta kita. Gitu. Iya kan? Diambil besok taruh lagi, nyantai be. Barang lebaran mah, Pak, kita ini jaluk kampura ya Pak ya. Iya sih nong, Bapak dikit sing jaluk kampura mah. Tapi nggak disebutin dosanya. Nggak mungkin itu diampura oleh Allah. Ya, Masya Allah. Taubatan nasuha itu, ya. Kalau itu disebutkan tuh, Pak, saya minta maaf Pak. Waktu itu Bapaknya tidak ada. Itu tadi bilang tuh. Di kantong Bapak ada uang banyak betul, sayanya lagi butuh. Mau bilang lupa saya ambil 300. Bapak minta ridhonya ya, insya Allah itu hapus itu. Ya, hati-hati makanya ke arah sana. Ya, kadang-kadang hak-hak adami di sana, Bu. Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kita meminta maaf kepada manusia yang bersangkutan. Sehingga dikatakan Ibu menurut Ibnu Abbas, yang keenamnya persyaratan taubatan nasuha itu setelah ad-dunubul makruka, kemudian ladatul mal. Apa itu ladatul mal? Kalau berhubungan dengan harta, artinya harus dikembalikan hartanya itu. Kan gitu kan? Kalau berhubungan dengan menyiksa orang, minta maaf dulu. Adapun dia memaafkan atau tidak, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah memohon maaf. Dia memaafkan atau tidak, serahkan kepada Allah. Yang penting kemauan kita sudah memohon maaf kepada yang bersangkutan. Kita dulu waktu muda-muda pernah nyentil orang, pernah misalkan menjewer anak sampai sumplang kupingnya. Minta maaf tuh sekarang. Sebutkan di situ. Maka insya Allah kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Yang ketujuhnya, syarat taubatan nasuha itu adalah al-iman bimaghfiratihi. Ya, al-iman bimaghfiratihi, yakni kita merasa yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita asal kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena Allah katakan dalam firman-Nya yang terakhir, Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia, asrofu yang senantiasa berlebih-lebihan ala anfusihim, melakukan kedoliman terhadap dirinya, la taqnatu, dia jangan berputus asa, la taqnatu, jangan berputus asa, min rahmatillah, atas rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirud dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa manusia secara keseluruhan. Tentu bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat, maha mengampuni atas dosa-dosa hambanya, ghafurur rahim, dan Allah sangat maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan dan bagian orang-orang yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari tobat yang kita laksanakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari setan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.